anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Memang kita ketahui naik sebesar 8% gaji para aparatur sipil negara atau ASN dipastikan akan mengalami kenaikan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa beban anggaran pensiunan ASN ke depan mencapai 976 triliun rupiah, setara hampir 27% dari APBN 2025. Ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah ikut menanggung beban pensiun karena sebagian besar rekrutmen ASN dilakukan oleh di daerah. Selama ini semua pembayaran pensiun masih ditanggung oleh pemerintah pusat meski pegawai tersebut bekerja di daerah. Beban pensiun ini dianggap sebagai tantangan fiskal besar yang harus dikelola bersama agar tidak menjadi masalah serius di masa depan. Sri Mulyani juga mendorong daerah agar memperkuat pendapatan asli dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ketua Komite 4 DPR RI Ahmad Nawardi bahkan mengatakan bahwa jika tidak dikelola sejak dini, beban pensiun ini bisa menjadi bom waktu yang mengganggu pembangunan dan pelayanan publik daerah. Yang satu adalah program yang sudah stabil selama ini, mungkin sering dimodifikasi untuk kebutuhan tertentu, yaitu kredit usaha rakyat. Target plafon tahun ini adalah 280 triliun, realisasi semester 1 adalah 131,2 kredit yang sudah disalurkan atau 43,7%. Dan dalam hal ini untuk kelompok yang mendapatkan kredit, kita juga akan mengkombinasikan dengan program pemerintah baru yaitu 80.000 koperasi merah putih, Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sedang di dalam proses pembentukan. Terbentuknya sudah 72.112 koperasi merah putih dan nanti masing-masing akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui Himbara. Maksimum plafon pinjaman 3 miliar baik untuk CAPEX maupun OPEX. Kita perkirakan dengan beberapa perhitungan maka pinjaman maksimum 3 miliar akan dicicil kembali selama 6 tahun dan bunga yang ditanggung oleh koperasi adalah 6%. Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, yaitu tadi perbedaan 6% dengan market rate, dan juga pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. Artinya kalau koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU DBH. Untuk program pembangunan desa, alokasi dana desa 71 triliun kami sudah menyalurkan di semester 1 38,1 triliun. Dana desa ini dengan perkembangan munculnya koperasi desa tentu akan terus kita monitor agar betul-betul meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan di level desa dengan pembentukan koperasi dan dengan tata kelola yang kita minta kepada Kementerian Desa,
maupun Kementerian Koperasi untuk bisa menjaga secara baik. Sehingga anggaran dana desa bisa menjadi penjamin dan di sisi lain koperasi tetap bisa berjalan dengan good governance yang bisa dijalankan. Ibu Bapak sekalian, salah satu program pemerintah lain yang juga sangat tinggi prioritasnya adalah perumahan rakyat. Kita sudah memiliki program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan bantuan stimulus perumahan swadaya atau BSPS. FLPP ini di dalam APBN 2025 adalah ditargetkan untuk 220.000 unit rumah, di mana kita akan menginjeksi 18,8 triliun kepada FLPP, Tapera dalam hal ini, dan kemudian SMF 4,8 triliun, dan untuk subsidi uang muka itu sebesar 5,5 triliun, sehingga total alokasi di dalam APBN 2025 adalah 29,1 triliun. Oleh pemerintah, Presiden telah diminta agar target FLPP dinaikkan menjadi 350.000 dan untuk itu maka dibutuhkan injeksi capital tambahan kepada FLPP menjadi 35,2 triliun, SMF dari 4,8 menjadi 6,7 triliun, dan untuk subsidi bunga tetap di uang muka adalah 5,5 triliun. Sehingga untuk 2025 dengan target baru FLPP 350 total anggarannya naik dari 29,1 menjadi 49,4.